Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Muhammad Jendra Farizi dengan EPM 22200351655 dengan nomor absen 46. Saya dari anggota kelompok 3 manfaat takwa dalam kehidupan. Di sini saya akan mereview subbab makalah saya, yaitu takwa dalam membentuk kepribadian muslim. Sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Abu Bakar Siddiq MSI. Semoga para penonton sekalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Takwa berasal dari kata bahasa Arab yaitu wako yaki wikoyaton yatan wakian wakiyatan wakon, yang berarti akar dari kata takwa. Secara etimologi, takwa berasal dari itaka yataki, yang berarti melindungi diri dari semua bahaya. Para ahli di sisi lain berpendapat bahwa terjemahan yang lebih akurat dari kata ini adalah berjaga-jaga atau melindungi diri Anda dari sesuatu. Para ahli berpendapat bahwa frasa melindungi diri dari sesuatu atau berjaga-jaga adalah terjemahan yang lebih tepat. Al-Quran menggunakan kata takwa dengan makna ini, seperti dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 45. Fawakohullahu sabila tima makaru wahako bialikiro auna su'ul azab, yang artinya maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan takwa merupakan sesuatu yang melindungi diri dari semua kejahatan, bahaya, dan segala larangan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan patuh. Dalam studi syaraf dikatakan wako yaki wikoyatun adalah kata-katanya. Setelah itu diucapkan dengan tak di awal pengucapan. Wakwan mirip dengan bagaimana wuklan dan tuklan diucapkan dan sekarang diucapkan dengan takwa. Oleh karena itu, setelah wikoyah atau perawatan yang memisahkan hamba dari maksiat karena kekuatan dan tekadnya untuk meninggalkan maksiat, hamba menjadi mutakin atau orang yang mengurus dirinya sendiri. Dapat dipahami bahwa orang yang bertakwa memiliki antara lain percaya kepada Allah, hari kiamat, malaikat, Al-Quran, dan kitab-kitab yang telah diwahyukan Rasul Allah, menafkahkan sebagian aset yang dimiliki, membebaskan hamba sahaya, menjalankan kewajiban sholat, dan terakhir membayar zakat. Kepribadian itu disebut nafs, tidak hanya terdiri organ-organ yang terlihat, tetapi lebih dari itu, yaitu ada roh, qalb, dan ak, yang mewakili nilai dan fungsi yang lebih penting. Sekolah psikoanalisis Simon Freud berpendapat bahwa perilaku dan kepribadian manusia semata-mata didasarkan pada komponen biologis hewan atau das ID, komponen psikologis atau des ego, dan komponen sosial moral atau yang disebut dengan das superego. Seseorang yang harus bertakwa harus terlebih dahulu menyadari karakteristiknya sebelum dia dapat mengidentifikasi dirinya sendiri. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5 yang berbunyi Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'finun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kamu berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan pemahaman ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik manusia yang bertakwa yaitu yang pertama, percaya kepada Allah, malaikat, hari kiamat, dan takdir, menunaikan sholat, menyedekahkan sebagian hartanya, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan Allah. Untuk mewujudkan kepribadian dalam ketakwaan diperlukan 3 proses, yaitu pembentukan pembiasaan atau aspek fisik kepribadian yang memberikan kemampuan melakukan dan mengatakan sesuatu seperti puasa dan doa. Kedua, pembentukan pemahaman yang meliputi sikap, minat, guna memberikan pemahaman kegiatan yang akan dilakukan sehingga seseorang didorong ke arah positif. Yang ketiga, pembentukan spiritual luhur untuk pembentukan sifat tahayul yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kejujuran, toleransi, ketulusan, dan menepati janji. Nabi menyatakan orang yang paling bermoral adalah orang yang memiliki iman yang paling murni. Supaya umat Islam memiliki takwa dan termotivasi untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyuruh mereka untuk taat sebelum memberi mereka perintah lain, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Maka dari itu Allah berfirman kepada kaum mukminin untuk berbakti kepadanya, mencari cara untuk lebih dekat dengannya melalui amal dan tidak membiarkan agama mereka membodohi mereka, seperti yang dialami oleh orang-orang ahli kitab. Sampai pada kesimpulan bahwa takwa mencakup seluruh konsep nilai Islam dengan mempelajari berbagai indikator nilainya yang dapat ditemukan dalam teks-teks agama Islam seperti Al-Quran dan hadis. Akibatnya, mereka yang memiliki kepribadian yang taat sepenuhnya mematuhi hukum-hukum Allah dalam pekerjaan mereka. Semoga diharapkan mampu membentuk dan mewujudkan kepribadian yang Allah sebut sebagai muttaqin dengan pengetahuan yang begitu signifikan tentang awal dan akhir ibadah. Bahkan dalam berbagai kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada hambanya bahwa takwa dengan tujuan mencari keridhoannya adalah dasar dari kehidupan yang benar. Sebagai penutup atau akhir video dari pemaparan submakalah saya akan memberikan kesimpulan dan juga saran. Yang pertama ada kesimpulan bahwa ajakan takwa dalam Al-Quran menggunakan berbagai cara, mulai dari perintah langsung, menjelaskan beberapa dampaknya, memuji orang yang taat, menyikapkan kebaikan dan kebajikannya, peringatan terhadap mereka yang meninggalkan dan berpaling kepadanya, sehingga jelas perbedaan antara yang taat dan yang berpaling, melakukan kekejian atau orang-orang yang baik dan taat dengan mereka yang berdosa dan melanggar. Kedua, ada saran untuk membentuk kepribadian muslim yang baik diperlukan adanya dampingan dari orang tua, saudara, kerabat maupun tangga yang memiliki sikap kepribadian muslim bertakwa. Dengan bertakwa, kepribadian muslim yang baik akan membentuk karakteristik yang baik juga sebagai seorang muslim. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Jalfarisi pamit undur diri. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.